Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan wirid kita setiap pagi habis subuh, yaitu menghadiri majelis ilmu pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan juga para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada semua yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya masing-masing. Kita hadir semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, masih melanjutkan babul ghusri wa hukmil junub. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu sya'ara ra'si afa anquduhu li ghuslil janabati wa fi riwayatin wal haidati. Faqala la, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin. Rawahu Muslim. Qalat, wasdawuh sapa Ummu Salamah, zaujatun Nabi, istri dari Nabi,
Qultu was ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, inni sak temene ingsun iku imra'atun wong wadon. Asyaddu sya'ara ra'si kang banget rambut sirah ingsun. Afa angkuduhu ana ta nglepas sapa ingsun ing iku asyuddu ya keliru ya. Iku imra'atun, ini sak temene ingsun iku imra'atun wong wadon. Asyuddu bukan asyaddu. Asyuddu kang ngelung sapa ingsun sya'ara ra'si ing rambut sirah ingsun. Afa angkuduhu ana ta nglepas sapa ingsun ing sya'ar li ghuslil janabati kanggo adus janabah. Wa fi riwayatin wal haidati lan adus haid krana haid. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, la ora, innama yakfiki angin pestine nyukupi ing sira wadon apa antahziya ing yen to nyiduk sapa sira antahzi ya, antahzi itu sebab anti, antahzi yen to nyiduk sapa sira wadon ala ra'siki ing atase sirah-sira salatsa hasayatin kelawan telu pira-pira cakupan atau cidukan. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, nah ini menunjukkan bahwa Nabi memang beliau menikah lebih dari satu, bahkan lebih dari 4 itu adalah untuk dakwah. Agar kita umatnya itu bisa memahami ilmu-ilmu agama, mengikuti atau mengikuti dari atau belajar kepada istri-istri Nabi. Nah, di sini yang mengajarkan kepada kita salah satu istri Nabi namanya Ummu Salamah, yang beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang perempuan yang menarik dan menggelung, artinya apa bahasa Indonesia itu, melipat rambutku, artinya rambutnya itu digelung seperti, kalau bahasa Jawa itu ya gelung, kalau bahasa Indonesia apa? Disanggul ya. Sesungguhnya aku itu seorang perempuan yang menyanggul rambutku. Apakah aku itu melepasnya untuk mandi janabah? Dalam satu riwayat, apakah aku harus melepaskannya untuk mandi dari haid? Rasulullah kemudian menjawab, la, tidak. Kamu cukup untuk mengambil air dengan cakupan telapak tanganmu, kemudian menyiramkannya, membasuhkannya ke kepala kamu 3 kali. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan masalah mandinya, tata cara mandinya seorang perempuan yang dia mensanggul atau yang rambutnya itu tebal, atau dia tidak tebal tetapi dia menyanggul rambut kepalanya. Itu tata caranya bagaimana. Namun sebelumnya, seperti yang kemarin kita sampaikan, ada satu permasalahan sebelum ini yang belum kita jelaskan rincian hukumnya, yaitu terkait dengan memakai handuk setelah mandi atau setelah wudhu untuk menghilangkan air yang ada pada badan atau pada anggota wudhu. Jadi setelah berwudhu kemudian selesai, kemudian tangannya, wajahnya itu dihandui. Itu seperti apa hukumnya? Atau setelah seseorang itu mandi wajib,
kemudian setelah itu dia memakai handuk untuk membersihkan air yang ada di seluruh badannya. Hukum memakai handuk yang seperti itu apa? Berdasarkan hadis yang kemarin kita sampaikan bahwa Nabi ditawari semacam handuk setelah sholat, kemudian Nabi menolaknya. Sebaliknya Nabi kemudian mengibas-ngibas air itu dengan tangannya. Beliau cuma begini saja pakai tangannya, tidak menggunakan handuk atau atau semacam kain. Beliau tidak menggunakan itu. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa yang sunnah itu tidak menggunakan handuk untuk membersihkan air yang masih tersisa dari wudhu ataupun dari mandi. Jadi yang sunnah itu tidak melakukan itu. Tetapi kalau seseorang itu melakukannya, itu juga tidak makruh. Jadi berarti boleh seseorang misalnya habis wudhu atau habis mandi memakai handuk, boleh. Tetapi yang sunnah itu meninggalkannya, artinya tidak memakai handuk. Itu yang sunnah. Kalau dilakukan bagaimana? Tidak makruh, tetapi boleh dia untuk melakukannya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ada yang lain, mazhab yang lain seperti Imam Malik, Ahmad dan Abu Hanifah itu menyatakan langsung boleh untuk memakai handuk tersebut. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang sunnah itu tidak memakai handuk setelah seseorang mandi ataupun berwudu. Hadirin rahimakumullah. Tetapi juga hadis tadi menunjukkan bolehnya kita untuk menghilangkan air itu. Menghilangkan air sisa wudhu atau sisa mandi. Bukan berarti tidak handukan itu kemudian nggak dihilangkan. Nggak dihilangkan juga nggak apa-apa. Misalnya seseorang habis wudhu, habis mandi dibiarkan saja menetes-netes sendiri dari badannya, dari wajahnya, dari tangannya, tidak masalah. Kalau misalnya dia memakai handuk juga tidak masalah. Kalau dia tidak memakainya dia tidak memakainya dengan alasan itu sunnah Nabi, maka dia mendapatkan pahala karena itu mustahab, hukumnya sesuatu yang disunnahkan. Kemudian apabila dia kemudian menghilangkannya dengan tangannya digini-ginikan, misalnya airnya biar hilang, maka itu juga diperbolehkan karena Nabi juga melakukan hal tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang pagi hari ini tadi sudah kita terjemahkan hadisnya, bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, bagaimana jika seorang perempuan, nah ini menceritakan beliau sendiri. Ummu Salamah itu rambutnya tebal. Kemudian beliau itu mensanggul rambut kepalanya. Itu apakah dilepas ketika mandi atau tidak? Mandi dari janabah atau dari haid itu dilepas apa enggak? Jawaban Nabi tidak. Tapi cukup dia mengambil air, kemudian dia menyiramkannya ke rambut tersebut. Mengambil air kemudian menyiramkannya ke rambut tersebut. Hadirin rahimakumullah, apakah mutlak demikian? Para ulama telah menjelaskan. Itu cara seperti itu boleh dilakukan apabila sanggulnya itu tidak sangat kuat dan dengan sekedar disiramkan air padanya, air itu sudah bisa sampai kepada seluruh rambut. Jadi apabila gelungannya atau sanggulnya itu tidak begitu kuat,
Nah, kadang kan ada yang ditarik, begitu ditarik kemudian dikucir, yang dilipat-lipat itu. Nah, kalau air itu memungkinkan untuk membasahi seluruh rambut, maka memang tidak perlu dilepas kalau memang bisa. Tetapi para ulama mengatakan apabila air itu dengan sekedar disiramkan ke rambut tersebut, itu tidak bisa masuk dan tidak bisa sampai membasahi seluruh rambutnya karena sangat kuatnya dia dalam menyanggul itu, atau apa yang dilipat-lipat itu namanya, nggak paham saya maksudnya bahasanya. Mengelabang, kalau bahasa Jawanya itu dikelabang, dilipat-lipat, di semacam di apa namanya, itu sehingga nggak sampai. Kalau misalnya air itu disiramkan padanya nggak sampai, maka di sini wajib dia untuk melepaskannya. Jadi kasus yang di Ummu Salamah, sehingga Nabi mengatakan cukup, nggak usah dilepas, cukup disiramkan air padanya, itu adalah apabila air itu bisa nyampe dengan sekedar disiramkan. Tetapi apabila nggak nyampe karena saking kuatnya dia dalam menyanggul, maka di sini wajib untuk dilepaskan. Karena yang pokok di sini adalah meratakan air ke seluruh badan, apakah itu rambut atau kulit. Ini yang menjadi rukun daripada mandi. Niat, kemudian meratakan air ke seluruh badan, baik rambut maupun kulit. Ini yang pokok. Maka jika terjadi hal yang tadi pada seorang perempuan rambutnya sangat tebal, misalnya disanggul lagi, maka yang harus diperhatikan bahwa airnya bisa sampai enggak dengan hanya disiram saja. Jika sampai, enggak perlu dilepas. Jika enggak sampai, maka wajib untuk dilepas agar airnya bisa merata ke seluruh badannya. Nah, ini pentingnya kita untuk talaqi di dalam belajar ilmu agama. Khususnya dalam hal ini adalah belajar hadis. Karena kalau kita membaca hadis ini dan dimaknai secara mutlak atau secara harfiah, maka langsung berkesimpulan seorang perempuan yang menyanggul rambutnya maka tidak perlu dilepas, langsung mutlak seperti itu. Dia langsung mengatakan udah berdasarkan hadis ini nggak perlu dilepas, nggak sampai airnya nggak perlu dilepas. Padahal para ulama kemudian menjelaskan hadis ini, adalah praktek ini adalah di saat rambut itu atau di saat air itu bisa merata tanpa dilepas. Tapi jika air tidak bisa merata sampai ke seluruh rambut tanpa dilepas, maka wajib untuk dilepaskan. Ini penting bagi kaum perempuan yang rambutnya tebal atau yang kemudian dia menyanggul rambut kepalanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi, tetapi kemudian salah hasayat, ada satu lagi salah hasayat. Apakah ini harus 3? Jawabannya tidak. Tidak harus 3 cakupan air. Salah hasayat itu 3 cakupan. Apakah harus 3 cakupan air itu? Jawabannya tidak. Tetapi yang penting adalah sampai kepada merata air itu ke seluruh rambut dalam hal ini. Kalau seandainya 3 cakupan air itu tidak bisa meratakan air ke seluruh rambutnya, maka ya ditambahi 4-5 kali. Kalau misalnya sekali 2 kali sudah bisa meratakan air ke seluruh rambut yang digulung tadi, maka itu sudah mencukupi. 3 ini kan ukuran yang disunnahkan, yaitu melakukannya 3 kali. Tetapi yang pokok
adalah sampainya air itu ke seluruh rambut yang tadi digulung tadi atau digelung tadi atau disanggul tadi ya. Nah, semoga istilahnya tepat, yang penting bisa difahami. Nah, tadi kita sudah peragakan bagaimana itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Inni sa'atamane ingsun iku la uhillu orang ngalalaken sapa ingsun al masjida ing masjid li haidin kanggo wong wadon kang haid wala junubin lan ora kanggo wong kang junub. Kalau junub bisa laki-laki bisa perempuan, kalau haid pasti perempuan. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku itu tidak menghalalkan, berarti nggak boleh, haram. Tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haid dan untuk untuk orang yang sedang junub. Baik laki-laki maupun perempuan yang sedang junub, maka dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Jadi al-muktsu fil masjid itu yang dimaksud. Yang tidak halal bagi perempuan yang haid atau orang yang junub adalah berdiam diri di dalam masjid. Berbeda dengan kalau seseorang sekedar ubur. Nah, ubur itu sekedar lewat. Lewat itu dia masuk dari pintu kanan, kemudian keluar di pintu kiri. Dan aman, artinya dia yakin bahwa tidak akan ada misalnya darah yang menetes di masjid itu, maka sekedar lewat saja, maka itu diperbolehkan. Kalau bolak-balik, maka itu hukumnya sama dengan al-muktsu, sama dengan berdiam diri di dalam masjid. Jadi kalau dia masuk di pintu sana, keluar dari sana, udah. Itu diperbolehkan jika memang aman dari kemungkinan untuk menajisi masjid. Tapi kalau seorang perempuan, dia memang tidak duduk diam di dalam masjid, tidak berdiam di dalam masjid dengan duduk atau berdiri, tetapi dia mondar-mandir atau muter-muter di dalam masjid itu jalan begitu, maka itu hukumnya sama dengan al-muktsu fil masjid, sama dengan berdiam diri di dalam masjid, hukumnya adalah haram. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau hanya sekedar lewat tetapi dikhawatirkan akan menetes dan menajisi masjid, maka meskipun hanya sekedar lewat, sekedar menyeberang, maka itu hukumnya juga tetap haram. Karena apa? Karena tidak aman dari kemungkinan untuk kemudian menajisi masjid. Dalam hal ini perlu kita berbicara dalam mazhab Syafi'i. Karena mazhab lain nanti ada yang memiliki pendapat berbeda dalam masalah orang yang sekedar lewat dalam masjid. Dalam hal ini kita harus mewaspadai pendapat sebagian orang. Dan ini ada difatwakan oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama, tetapi dia menfatwakan sesuatu yang menyimpang dari pendapat para ulama mazhab 4. Di mana orang ini mengatakan bahwa perempuan yang haid itu diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid dan berdiam diri dalam masjid dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau untuk belajar ilmu agama nggak apa-apa, perempuan duduk di dalam masjid. Ada yang berpendapat seperti itu dan pendapat itu tertolak, pendapat yang tidak benar karena bertentangan dengan nas sharih di dalam hadis
Rasulullah jelas-jelas mengatakan inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Jadi kalau perempuan mau ikut ngaji bagaimana? Ya dia bisa melakukannya di luar masjid. Pengajian bisa dibuka khusus untuk kaum ibu-ibu di luar masjid, tidak di dalam masjid. Atau diberikan pengeras suara. Misalnya yang laki-laki ada di masjid, kemudian yang ibu-ibu berada di luar masjid. Yang haid, maksudnya yang haid berada di luar masjid, dengan tetap mengikuti pengajian itu. Atau pengajian ibu-ibu sengaja dilaksanakan untuk jagani, jangan-jangan nanti ada yang berhalangan, yang haid, maka pengajian untuk ibu-ibu dilakukan di majelis taklim khusus yang tidak berupa masjid. Itu juga bisa. Artinya bukan sesuatu hal yang kemudian menghalangi kaum perempuan untuk belajar ilmu agama. Tidak demikian. Masih ada banyak cara untuk bagaimana kaum perempuan termasuk yang haid itu bisa hadir dalam majelis ilmu agama. Ini penting untuk disampaikan karena ada fatwa yang mengatakan dalam rangka untuk belajar ilmu agama boleh bagi perempuan yang haid untuk masuk ke dalam masjid. Fatwa ini tidak bisa untuk diikuti. Karena hadisnya sangat jelas. Rasulullah mengatakan inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Yang haid dan yang junub nggak boleh masuk ke dalam masjid dengan pengertian berdiam diri di dalamnya. Wa anha berarti dari Aisyah. Nah, inilah kita banyak belajar tentang masalah ini dari istri-istri Nabi. Tadi kita belajar dari Ummu Salamah, zaujatun Nabi. Sekarang tadi kita barusan belajar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Nah, sekarang kita belajar dari Sayyidah Aisyah lagi. Jadi begitu peran dari istri-istri Nabi. Kita bisa belajar ilmu agama, khususnya kaum perempuan ketika itu bisa belajar ilmu agama kepada istri-istri Nabi. Wa anha ay wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana. Kuntu utawi ingsun iku aghtasilu atus sapa ingsun ana ya ingsun wa Rasulullah. Kalau ya ingsun itu berarti apa? Taukid. Wa Rasulullah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in saking wadah wahidin kang siji. Takhtalifu kang dadi beda-beda apa aidina tangan-tangan kita fihi ing dalam ina minal janabati atus saking janabah. Muttafaqun alaihi. Zada bin Hibban wa taltaqi lan ketemu apa tangan-tangan kita. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini yang pertama dari sisi ahkam, dari sisi hukum menjelaskan kepada kita bolehnya seorang suami dan istri itu untuk mandi bersama-sama. Mandi untuk bersama-sama di dalam kamar mandi misalnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sendiri, istri Nabi, yang menceritakan bahwa beliau mandi bersama Nabi dalam satu wadah. Berarti satu wadah air, kemudian Nabi dan Aisyah mandi bersama. Dikatakan oleh beliau, takhtalif aidina, tangan kami terkadang itu tidak bersentuhan, itu maksudnya tidak bertemu. Watal taki, dan terkadang bertemu, artinya menyentuh. Pas waktu nyiduk atau ngambil air itu kadang tangan Sayyidah Aisyah itu bertemu dengan tangan Nabi, artinya
kesentuh tangan Nabi, terkadang itu tidak kesentuh tangan Nabi. Itu yang dimaksud takhtalifu aidina wa taltaqi. Artinya kadang namanya mandi bareng, ya kadang kena tangannya, kadang enggak. Nah, ini juga menunjukkan kata-kata Sayyidah Aisyah bahwa takhtalif wa taltaqi, menunjukkan bahwa memang perempuan yang junub ataupun laki-laki yang junub itu bukan berarti dia najis. Dari sisi badannya itu tidak najis, hanya saja dia akan berhadas. Dia berhadas tidak menjadi najis sebab dengan dengan janabah tersebut. Karena ini adalah bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Junub itu bukan sesuatu yang sifatnya terlihat fisik, tetapi dia adalah sesuatu yang maknawi. Junub itu ada pada seluruh badannya. Ketika dia junub maka ada pada seluruh badannya apabila dia belum mandi. Kalau dia sudah mandi dengan ketentuan mandi yang benar, maka sudah hilang junub itu dari seluruh badannya. Dia bukan sesuatu hal yang terlihat dengan mata, tetapi dia ada, junub itu ada, dan bisa dihilangkan dengan cara mandi. Sehingga kalau seseorang itu junub, maka dia tidak najis, tidak menjadi najis badannya. Maka kalau ada pendapat-pendapat yang berbeda dalam masalah ini, sehingga ada yang mengatakan bahwa orang yang junub, orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi junub, maka malaikat akan melaknatnya, maka ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah menghindari majelis Nabi karena beliau dalam kondisi junub. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dikarenakan beliau paling sering mulazamahnya dengan Nabi. Kemanapun Nabi itu berada, maka beliau ada di situ. Itu Abu Hurairah. Sehingga wajar apabila beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tetapi suatu ketika Nabi berjalan di suatu tempat, Abu Hurairah itu enggak ada. Sehingga menjadikan Nabi itu mencari-cari keberadaan Abu Hurairah. Kemana dia? Setelah sekian lama, baru kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu muncul di hadapan Nabi. Maka ditanya oleh Nabi, "Kemana tadi wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tadi itu junub. Maka aku mandi dulu, baru kemudian datang kepadamu." Jadi beliau rela untuk meninggalkan kebersamaannya bersama Nabi gara-gara beliau masih junub dan ingin mandi dulu baru kemudian bisa kembali bersama Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa innal mu'mina la yanjus, bahwa seorang mukmin itu tidak najis meskipun dengan junubnya. Ini secara saya secara lafadz itu kurang ingat, tetapi Rasulullah menjelaskan kepada Abu Hurairah bahwa seorang mukmin yang sedang junub itu tidak najis sehingga harus dihindari atau dia harus menghindarkan diri. Itu tidak demikian. Bahkan ada juga cerita tentang Hanzalah, ghasilul malaikah, Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat. Di mana Hanzalah ini ketika beliau masih pengantin baru, dia hari ini masih melakukan akad pernikahan, kemudian malam pertama melakukan hubungan suami istri di malam pertama,
Kemudian beliau mandi, sholat subuh. Setelah sholat subuh dia melakukan hubungan suami istri lagi. Karena memang masih baru, masih semangat dia sehingga masih baru. Dia melakukannya lagi setelah sholat subuh. Kemudian dari luar itu terdengar panggilan jihad. Ada seruan jihad, jihad. Diajak untuk perang. Fisabilillah. Maka di saat itu Hanzalah langsung meninggalkan istrinya dan pergi perang. Ini himmahnya para sahabat di dalam berdakwah. Meskipun istrinya masih baru, ditinggalkan oleh Hanzalah, dan bahkan ketika beliau masih dalam keadaan melakukan hubungan suami istri, itu ditinggalkan istrinya dan beliau pergi berperang fisabilillah dan belum sempat untuk mandi. Belum mandi junub, langsung pergi untuk berperang. Nah, dalam peperangan itu ternyata Hanzalah itu syahid. Dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Ini menunjukkan betapa luar biasanya para sahabat itu. Kalau kita diajak perang, mikirnya beberapa kali, enggak sekali mikir, tetapi beberapa kali, banyak yang dipertimbangkan. Kalau pengantin baru, hampir dipastikan ya enggak mau. Kalau kita, ini gimana masih baru, nanti kalau mati kayak gimana, kasihan istrinya masih baru sudah jadi janda. Kalau sudah tua juga mikir, saya sudah tua, nanti gimana anak-anak saya, cucu saya dan sebagainya. Kalau belum menikah juga mikir, gimana kalau nanti saya mati belum menikah dan sebagainya. Dan banyak sekali alasannya kalau diajak untuk berdakwah atau berjihad dalam hal ini. Tapi Hanzalah enggak. Meskipun dia masih pengantin baru, dia langsung tinggalkan istrinya dan dia pergi berjihad fisabilillah, dan ternyata mati juga dalam perang itu. Di saat Hanzalah itu wafat dalam syahid dalam peperangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para malaikat memandikan jenazahnya atau mayitnya Hanzalah, dimandikan oleh para malaikat. Maka Rasulullah kemudian heran dengan hal tersebut dan bertanya kepada istrinya. Maka dijawab oleh istrinya bahwa Hanzalah tadi pergi berperang dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, sehingga dia Hanzalah ini dikenal dengan sebutan Hanzalah ghasilul malaikah. Hanzalah yang dimandikan jenazahnya oleh para malaikat. Nah, maka dari mana pendapat yang mengatakan bahwa orang yang beraktivitas dalam kondisi junub itu dilaknat oleh malaikat? Itu sama sekali tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dari hadis yang sabit yang menyatakan hal yang seperti itu. Seseorang boleh dia melakukan aktivitas apapun, tentu saja aktivitas yang tidak berlawanan dengan syarak dalam kondisi junub. Misalnya seseorang habis subuh misalnya dia junub. Kemudian habis itu dia nggak mandi langsung pergi ke sawah kalau petani, atau langsung pergi ke kantor kalau seorang pedagang, atau dia ke seorang pegawai, atau ke tokonya kalau pedagang dan seterusnya. Artinya dia melakukan aktivitas, atau dia misalnya hadir dalam majelis ilmu dalam keadaan masih junub, nggak mandi dulu. Tadi habis subuh ketiduran, mimpi basah misalnya. Nah, ini kalau mandi dulu ketinggalan pelajaran misalnya, langsung dia berangkat tanpa mandi terlebih dahulu, maka itu hukumnya adalah boleh, tidak masalah dia melakukan hal yang seperti itu. Meskipun kalau dia misalnya mandi terlebih dahulu, waktunya memungkinkan dan dia mandi terlebih dahulu, maka itu lebih utama. Tetapi jika tidak, maka nggak apa-apa. Yang penting adalah
nanti ketika akan sholat zuhur, ini kita menceritakan tentang aktivitas, artinya pada pagi hari misalnya, yang penting ketika dia akan melaksanakan sholat zuhur, maka dia harus mandi wajib terlebih dahulu, karena syarat sah dari sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Hadirin rahimakumullah. Ini perlu untuk ditegaskan tentang permasalahan ini agar kemudian kesalahpahaman yang terjadi itu tidak tidak berlarut-larut kemudian menjadi diyakini, karena seputar ini banyak sekali syubhah-syubhah yang beredar. Di antaranya adalah tentang pendapat yang mengatakan kalau seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan junub, maka para malaikat akan melaknatnya. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Hadirin rahimakumullah. Tadi kita menceritakan bahwa orang yang junub itu tidak najis, sehingga Nabi ketika mandi bersama Sayyidah Aisyah istrinya, terkadang tangannya itu bersentuhan, yang menunjukkan itu bukan sesuatu yang menjadi masalah. Hadirin rahimakumullah. Ini juga menceritakan tentang bagaimana romantisnya Rasulullah sebagai seorang suami terhadap istrinya. Itu beliau bukan seorang suami yang acuh tak acuh atau tidak memiliki kasih sayang terhadap istrinya. Apa yang beliau lakukan bersama Sayyidah Aisyah itu menunjukkan bahwa Rasulullah memang betul-betul seorang suami yang memang sempurna. Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling sempurna, baik dari sisi fisiknya paling tampan, paling sempurna, dan dari sisi akhlaknya itu juga paling sempurna. Dan beliau adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Artinya Nabi itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan parameter kebaikan seorang laki-laki itu salah satunya parameternya adalah dari sisi seberapa baik dia dengan istrinya. Apabila dia baik terhadap istrinya, maka menunjukkan bahwa itu orang yang baik, laki-laki yang baik. Tetapi apabila sebaliknya, maka itu menunjukkan dia bukan orang yang baik. Karena ada banyak kaum laki-laki itu yang baik kepada orang lain tetapi tidak baik kepada istrinya. Kalau dengan temannya baiknya luar biasa, kalau dengan tetangganya baiknya luar biasa, tetapi giliran dengan istrinya itu tidak baik. Ada yang begitu, tetangganya bilang itu dia orang yang baik, teman-temannya bilang dia orang yang baik, tapi giliran ditanya istrinya apakah dia baik? Enggak. Dia tidak baik terhadap istrinya. Maka sesungguhnya dia bukan orang yang baik menurut Allah. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini memberikan contoh kepada para suami agar senantiasa bisa berbuat baik kepada istri-istrinya, yang itu patut untuk diteladani oleh umatnya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Kalau bercerita tentang ini nanti akan sangat panjang ya, bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling sempurna.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin sak temene iku, itu berarti khabarnya muqaddam ya. Inna tahta kulli sya'ratin sak temene iku ing dalem ngisore saben-saben rambut janabatan utawi janabah. Kenapa dibaca fathah? Apa? Isim inna yang muakhar, isimnya inna. Asalnya innal janabata tahta kulli sya'ratin. Dibalik, inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Faghsilu mongko mbasuwa sapa sira kabeh asy'ara ing pira-pira rambut wa anku lan mbasuwa sira kabeh, maksudnya begitu, albasyara ing kulit. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Artinya Abu Dawud dan Tirmidzi mendhaifkannya. Wali Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa fihi rawin majhul. Dan di dalamnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. Artinya tidak dikenal tentang keadilannya. Hadirin rahimakumullah. Ini menunjukkan hal yang tadi sempat kita jelaskan, bahwa Rasulullah mengatakan di setiap rambut itu ada janabahnya. Bukan hanya di setiap rambut, tetapi di seluruh badan. Ketika seseorang junub, di setiap anggota badannya ini semuanya ada janabahnya. Di setiap rambut yang ada, kalau misalnya ada satu yang kering, yang ketika mandi yang terlewatkan, berarti di situ masih ada janabahnya. Kalau misalnya seseorang mandi, tangannya di sini tidak dibasuh dengan air, kering misalnya di jari yang sini misalnya nggak kena air, maka di sini masih ada janabahnya. Kalau seseorang misalnya mandi, kemudian rambutnya nggak tersiram oleh air seluruhnya, seperti tadi dia pakai sanggul kemudian airnya nggak masuk, berarti di bagian tertentu dari rambutnya itu masih ada janabahnya. Karena itulah maka dalam mandi itu diwajibkan untuk meratakan air yang suci dan mensucikan ke seluruh badannya tanpa terkecuali. Maka harus diperhatikan, kemarin kita jelaskan bagian-bagian yang terkadang sulit terjangkau oleh air. Itu harus diperhatikan. Misalnya lekukan-lekukan di sini yang tampak. Kalau kita hanya menyiram begini terkadang dia nggak masuk. Maka harus diusahakan. Misalnya orang yang gemuk, yang badannya berlipat-lipat. Maka kalau disiram saja, sekedar disiram, itu biasanya lewat saja atasnya, bagian dalamnya nggak masuk air. Maka harus diusahakan untuk diratakan dengan tangan. Bagian-bagian pusar misalnya yang disiram langsung air itu lewat atasnya tidak masuk ke lekukannya, maka dipastikan untuk masuk di bagian lekukannya itu. Intinya harus diusahakan untuk sampai air itu ke seluruh bagian badannya. Kalau misalnya kuku-kukunya panjang, maka harus diperhatikan. Kalau sudah kita jelaskan sebelumnya, kalau kotorannya itu adalah kotoran dari luar, kotoran dari luar, tadi main tanah, kemudian kukunya yang panjang penuh dengan tanah di sini. Maka jika air nggak bisa menembus ini, kotoran ini, maka dia harus bersihkan terlebih dahulu. Tetapi jika kotorannya itu tidak dari luar, tetapi itu adalah bolot. Tahu bolot? Bolot itu ya yang tanpa kita menyentuh air, menyentuh tanah, tapi di sini semacam ada tanah karena dia keringat, kemudian ada sisa-sisanya yang mengumpul di bawah kuku. Maka ada ikhtilaf di sini di antara para ulama, apakah itu ma'fu atau tidak, dimaafkan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan nggak dibuang nggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan harus dibersihkan agar air sampai kepadanya.
Maka yang lebih utama, yang lebih hati-hati ya kita hilangkan. Kita hilangkan agar air itu nanti bisa secara yakin sampai kepada seluruh bagian dari tubuh kita. Nah, mengingat pada setiap badan kita ketika junub itu semuanya ada janabahnya. Tertinggal bagian dari badan tertentu, maka di situ tetap ada janabahnya. Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari janabah. Kalau dia sholat, misalnya dia sholat, ternyata di telinganya masih ada janabahnya. Karena nggak terbasuh ketika mandi, maka berarti nggak sah sholatnya. Karena sholat itu syarat sahnya harus suci dari hadas besar. Sementara dia di telinganya masih ada hadas besarnya, yaitu berupa janabah. Nah, karena itu harus dipastikan betul-betul merata. Dan dalam hadis ini dikatakan inna tahta kulli sya'ratin janabah. Nah, tidak ada kata-kata yang tadi dikatakan oleh sebagian orang bahwa tal'anuhul malaikah, dilaknat oleh malaikat. Enggak ada kata-kata itu. Yang ada bahwa di setiap bagian dari anggota badannya itu ada janabahnya. Kalau dia keluar beraktivitas, maka di seluruh badannya masih ada janabahnya. Bukan berarti dilaknat, nggak ada hubungannya di sini. Tapi ada janabahnya. Nah, dia misalnya duduk dalam majelis ilmu ini, dia masih junub, maka di badannya masih ada, di seluruh anggota badannya masih ada janabahnya. Hanya menceritakan itu, bukan menunjukkan itu najis, tidak menunjukkan itu dilaknat dan sebagainya. Nah, nggak nampak memang, mungkin di sini ada yang junub, saya nggak tahu, nggak nampak karena nggak terlihat, karena dia adalah amrun maknawiyun, sesuatu yang maknawi. Mungkin ada yang tadi mandi buru-buru, ada yang masih kering bagian tertentu, maka itu berarti masih ada junub, ada janabah yang tersisa di bagian dari anggota badannya. Dikatakan di sini faghsilu asy'ara wa angkul basyara. Wangkul basyara. Basyar artinya kulit. Artinya rambut dan kulit seluruhnya harus merata dengan air. Sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit dalam wudhu, dalam mandi ini juga itu harus dihilangkan. Mane, sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit atau sesuatu yang mencegah sampainya air ke rambut. Rambutnya misalnya dicat, disemir dengan semir yang bisa menghalangi sampainya air ke rambut. Dengan ketentuan kalau kita sentuh begini, itu terasa ketebalannya. Terasa antara rambut yang disemir dengan yang tidak, itu ada bedanya. Maka berarti semir itu, cat rambut itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Tapi kalau dibeginikan sama antara yang dicat dengan yang tidak, maka itu berarti air masih bisa sampai ke situ. Demikian juga kalau kulit, kalau diraba begini itu masih sama saja antara yang kena dan enggak. Kayak misalnya kena pulpen begini, misalnya kita gini kan sama saja. Mana yang kena kalau enggak dilihat, mana yang kena pulpen tinta dan mana yang enggak ada bedanya. Maka berarti di sini tidak dihilangkan enggak apa-apa, karena ini tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Tapi kalau misalnya kena tip X muzil, atau misalnya kena cat tertentu, atau kena getah, kemudian ketika kita raba gerenjel, ada bedanya di sini kena, ini enggak kena. Itu berarti benda itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum seseorang itu mandi. Kalau enggak nanti ada bagian kulit dia atau bagian dari rambut dia yang tidak terbasahi oleh air dan janabahnya tetap bersarang di situ. Nah, jadi ini harus diperhatikan oleh kita dalam kita melakukan mandi janabah. Termasuk jenggot yang tebal, kalau mandi harus air semuanya masuk.
Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kan enggak. Kalau jenggotnya tebal cukup diusap bagian luarnya. Tetapi kalau mandi, jenggot yang tebal, rambut yang tebal, semuanya harus terbasahi air dan air harus sampai ke bagian kulit bagian dalamnya. Nah, itu untuk mandi. Seluruhnya harus merata. Nah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.